Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh pengurus jajaran Takmir Masjid Namirah yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kembali memberikan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita, dan nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah yang karenanya kita bisa bangun pada pagi ini dan kemudian melanjutkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, kita sekarang memasuki tahun baru Hijriah 1446. Dan saya kira kita semua memahami bahwa bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin harus memiliki sudut pandang yang lain tentang tahun baru itu. Pertama-tama tentu ketika tahun itu berganti, artinya jatah kehidupan kita di dunia ini berkurang. Jadi semakin tahun itu berganti, berarti jatah kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Dan itu artinya kematian itu sudah dekat. Itu pertama-tama yang harus kita fahami, karena kita semua memahami bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah sasaran antara untuk kita semuanya dalam rangka menjemput kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang kedua, ketika tahun itu berganti, maka bagi seorang mukmin tentu yang harus dilakukan adalah melihat siapa dirinya. Di antara pergantian tahun itu sebetulnya dirinya itu siapa, dengan seperangkat amal perbuatan yang telah dilakukannya. Yang mungkin sering kita ketahui bahwa seorang mukmin itu adalah orang-orang yang pintar di dalam melakukan muhasabah, di dalam melakukan koreksi dan evaluasi diri. Seorang pedagang yang sukses
itu pertama-tama diawali dengan kecerdasan mereka di dalam mengevaluasi dan mengoreksi dagangannya. Dan kemudian dia menentukan langkah-langkah ke depan bagaimana di dalam hal yang terkait dengan perniagaannya itu. Saya kira kita juga demikian. Seorang mukmin yang sukses adalah orang-orang yang tahu tentang siapa dirinya, mana letak kekurangannya dan mana letak kelebihannya, kemudian meneruskan kelebihan-kelebihannya dan mengantisipasi kekurangan-kekurangannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa menjadi penutup atau bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Itu yang kedua, ya. Yang kedua, sikap seorang mukmin ketika ada pergantian tahun. Sikap yang ketiga, masyarul muslimin, ketika terjadi pergantian tahun itu, maka dia memiliki kesadaran penuh tentang masa depan. Ya, jadi memiliki kesadaran penuh tentang masa depan. Dan masa depan di sini adalah masa depan akhirat. Ya, masa depan di sini adalah masa depan akhirat. Jadi dalam sebuah pertempuran, ya, dalam sebuah pertempuran namanya perang Khandaq pada masa Rasulullah SAW. Jadi silakan nanti dicek di dalam buku sirah Nabi, atau mungkin akan dijelaskan oleh ustadz kita yang akan menjelaskan tentang sirah Nabi, gitu ya. Perang di mana Rasulullah itu banyak berdoa, itu perang Khandaq. Jadi peperangan yang Rasul SAW itu banyak berdoa, itu perang Khandaq. Ya, jadi perang Khandaq. Dan di antara yang doa beliau itu adalah deklarasi sebuah kepastian. Jadi pengumuman akan sebuah kepastian yang pasti dialami oleh manusia. Maka beliau berdoa, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Itu yang dibaca oleh beliau di dalam perang Khandaq. Itu doa yang diulang-ulang oleh beliau dalam perang Khandaq. Allahumma innal aisha aishal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kehidupan itu, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Jadi, ketika seorang mukmin menanggapi tentang pergantian tahun, maka yang harus ada di pelupuk matanya adalah bab itu. Bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Karena kemudian kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dia akan menuju ke sana. Karena apa yang dilakukan orang itu akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Jadi ketika tujuan seseorang itu adalah hanya kehidupan semata, kehidupan dunia semata, maka seluruh amal perbuatannya itu akan dilakukan bagaimana untuk bisa menyelesaikan kehidupan dunianya. Begitu pula ketika orang itu memiliki tujuan yang bernama kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha keseluruhan dari amal perbuatannya itu untuk bisa menempuh kehidupan akhirat. Saya kira kita semua sudah tahu itu, tapi saya ingin mengulang kembali karena persoalan fokus ini persoalan yang mendasar, ini adalah persoalan penting. Dan Rasulullah SAW sampai mengungkapkan persoalan itu dalam sebuah doa beliau tadi. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Kalau kita lihat di dalam doa beliau ini tidak sedang menyampaikan kepada Allah tentang itu. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentu maha tahu bahwa memang kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tapi Rasulullah SAW dengan doa itu ingin meneguhkan keyakinannya tentang positioning beliau di dalam hal yang terkait dengan masalah kehidupan. Mestinya kita juga demikian. Positioning kita tentang kehidupan itu harus kita perjelas. Kita ini sebetulnya ingin kehidupan yang mana? Kehidupan yang sebenarnya menurut kita ini adalah kehidupan yang mana?
Dan kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan itu. Beliau bersabda, beliau berdoa dengan doa itu. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Nah, Bapak sekalian, ketika itu kemudian tersampaikan, kan mesti harus ada internalisasi. Benar atau tidak keyakinan kita akan bab itu. Benar atau tidak bahwa amal perbuatan yang kita lakukan ini mengarah ke situ. Jangan-jangan ucapan kita kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, tapi amal perbuatan kita tidak mengarah ke sana. Ingat hidup kita ini, ya, hidup kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau kehidupan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu adalah main-main. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini main-main. Tapi kan kita tidak boleh bermain-main dalam kehidupan dunia ini sebagai seorang mukmin, ya kan? Kita kan tidak boleh ikut arus di dalam permainan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan dunia ini adalah main-main, karena kita seorang mukmin, karena kita seorang muslim. Kalau mereka-mereka yang tidak beragama, mereka-mereka yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak meyakini kehidupan akhirat, maka mereka pasti ikut arus permainan yang terkait dengan dunia ini. Nah, bagi kita, Bapak sekalian, tentu ini yang kita inginkan semuanya, termasuk kita ngaji seperti ini atau ngaji di tempat-tempat yang lainnya, itu kan supaya kita ini tidak ikut arus di dalam kehidupan dunia yang main-main tersebut. Ya, dan oleh karena itu fokus ke sana. Paling tidak 3 hal itu, Ibu sekalian, mari kita melakukan internalisasi dalam diri kita masing-masing ketika terjadi pergantian tahun, dan kita sekarang sudah memasuki tahun baru Hijriah, ya, 1446. Sebagai sebuah atau merefresh kembali tentang sejarahnya, mungkin secara singkat saya perlu menyampaikan pada kesempatan ini. Adalah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ya, jadi sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini menjadi gubernur di Basra. Ya, menjadi gubernur di Basra. Waktu itu pada pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tersebut, ya, itu sudah ada 2 kalender yang digunakan, ya kan? 2 kalender yang digunakan. Yang pertama adalah kalender Masehi, ya, kalender Masehi yang sekarang sudah di 2024. Dan yang kedua adalah kalender China. Ya, saya lupa, ya, sekarang kalender Cina itu tahun berapa itu. Tapi mereka tidak mau. Kaum muslimin tidak mau menggunakan tahun itu. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki bulan. Mereka sudah memiliki bulan-bulannya, tahunnya yang belum ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ya, ada 12. Pada hari diciptakannya langit dan bumi, dan di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram. Jadi kaum muslimin waktu itu sudah memiliki bulan, tapi belum memiliki tahun. Karena itu, ya sekalian, dan di kalangan bangsa Arab, ya, pada waktu itu tahun itu selalu dikaitkan dengan peristiwa. Tahun itu selalu dikaitkan dengan peristiwa. Ada seorang Rasulullah SAW, ya, kalau kita lihat kapan beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena waktu itu ada peristiwa penyerangan kepada Ka'bah yang dilakukan oleh Abroha, di mana pasukannya itu menggunakan pasukan gajah gitu. Jadi seperti itu.
Ya, seperti itu. Jadi semua atau peristiwa-peristiwa penting itu dipakai sebagai tahun. Seperti Rasulullah SAW, ya, bulannya tanggalnya jelas, bulannya jelas, tahunnya adalah tahun di mana ada peristiwa penting yang terjadi pada saat Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, seperti itu bangsa Arab waktu itu. Nah, si Abu Musa al-Asy'ari ini kemudian kirim surat kepada Umar bin Khattab yang intinya mengusulkan, ini saya sebagai gubernur, ya, ketika membuat surat itu hanya ada, ya, tanggal dan bulan, ya, tanggal dan bulan yang 12 itu, ya, yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, ya, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, hanya itu gitu. Tapi tidak ada tahunnya. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari ini mengusulkan kepada Umar bin Khattab dengan mengirim surat yang tidak pernah ada tahunnya itu. Umar faham, ya, akan itu, karena itu kemudian beliau mengumpulkan 6 orang sahabat. Dan ke-6 orang sahabat ini adalah 6 orang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk diajak bermusyawarah menentukan kalau seandainya membuat kalender sebaiknya dimulai dari mana. Nah, ke-6 sahabat ini adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga, ya, di dalam hadis Bukhari. Akhirnya bermusyawarahlah ke-6 orang sahabat ini untuk menentukan kira-kira kalau membuat kalender itu dimulai dari mana. Ada yang mengusulkan dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW, tapi itu tidak disepakati. Ada yang mengusulkan kalender Hijriyah itu dimulai dari diutusnya Nabi SAW ketika menerima wahyu di Gua Hira. Itu pun tidak disepakati. Ada yang mengusulkan dimulai dari peristiwa Isra dan Mi'raj, karena itu peristiwa yang melegenda, ya, peristiwa yang luar biasa itu. Ada yang mengusulkan dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang membuat usulan terakhir waktu itu mengusulkan agar kalender Islam atau kalender khilafah waktu itu dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Karena ini adalah peristiwa yang paling monumental dalam sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu alasan dari Ali bin Abi Thalib. Ini adalah makanya hijrah itu disebut oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Yaumal Furqan. Ini adalah garis batas ini. Ya, antara Mekah dan Madinah, antara keyakinan, ya, Arab jahiliyah dengan keyakinan Islam. Begitu intinya, ya. Dan karena itulah kemudian para ahli menyebut hijrah itu menjadi sesuatu yang monumental, karena ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak saja hijrah secara tempat, ya kan, dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah secara substansi diri, paling tidak di 4 hal. Yang pertama-tama adalah hijrahnya keyakinan, ya, hijrahnya keyakinan, dari keyakinan keberhalaan paganisme menuju keyakinan tauhid, ya. Yang pertama. Yang kedua adalah hijrahnya pemikiran, hijrahnya cara berpikir, dari cara berpikir taklid yang dilakukan oleh mereka bangsa Arab kepada cara berpikir ittiba, ya, cara berpikir ittiba. Yang ketiga adalah hijrahnya syuur, hijrahnya perasaan, zauq, ya, rasa, ya, dari rasa jahiliyah menuju rasa Islam. Dan ini kan tidak gampang. Kenapa? Karena hijrahnya rasa ini nanti yang akan mengawali ketepatan hijrahnya perilaku pada poin yang keempat.
Jadi hijrahnya perilaku, ya, hijrahnya suluk, hijrahnya moralitas, hijrahnya akhlak. Dari akhlak tidak terpuji kepada akhlak yang terpuji. Dan ketika kaum muslimin waktu itu sekalian melakukan substansi keempat hijrah ini, itu tantangannya luar biasa berat. Ya kan? Tantangannya luar biasa berat. Ya, apakah itu tantangan dari internal mereka sendiri atau tantangan dari luar? Dan kita tahu bagaimana hijrahnya Nabi SAW itu mempertaruhkan nyawa, ya kan? Mempertaruhkan jiwa. Dan hampir saja ada orang kafir Quraisy waktu itu yang berhasil mengejar Nabi, ya, ketika mau masuk di perbatasan kota Madinah. Ya, orang itu bernama Suraqah bin Malik yang akhirnya kemudian masuk Islam, gitu ya. Nah sekalian, kalau itu kemudian kita lakukan internalisasi di dalam diri kita, ya minimal 4 itulah yang terus harus kita lakukan. Sekarang ini kita kenalkan ada istilah artis hijrah, kan? Ya tidak ada masalah, betul-betul sah-sah saja gitu. Tapi kita tanyakanlah pada diri kita masing-masing, jangan-jangan kita ini belum hijrah. Jangan-jangan keyakinan kita ini masih kotor. Jangan-jangan cara dan struktur berpikir kita itu masih berantakan. Jangan-jangan dan seterusnya. Itu yang harus kita lihat di dalam diri kita masing-masing gitu. Dan cara memandang itu, kita lihat hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini hadis bukan hadis yang pertama yang kita dengar itu ya. Mungkin berkali-kali kita sudah mendengarkan hadis ini. Tapi seringkali hadis ini diungkapkan ketika ada pergantian waktu, kira-kira seperti itu. Maka di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Kita lihat di slide itu ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Nah, siapa yang bisa menilai secara formal bahwa dia lebih baik dari kemarin? Ya dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Karena kebaikan di sini adalah kebaikan yang tidak selamanya diangkakan. Itu, ya. Kalau anak sekolah itu kebaikannya ada di angka. Dulu ketika ketika sekolah itu kan masih ada nilai dengan nilai merah. Sekarang kan sudah tidak ada itu. Kalau merah kemudian atau kalau kurang dari 50 atau kurang dari 60 melakukan remedi. Ya kan? Dulu ya sekalian atau sekarang cara orang untuk menentukan naik kelas itu adalah ketika nilainya baik. Secara apa? Secara angka. Tapi hadis ini kan tidak di situ sebetulnya. Hadis di sini itu terkait dengan angka-angka substansial yang ada dalam diri kita. Dan yang bisa menilai siapa? Kita sendiri secara formal. Ya, secara formalitas kita sendiri. Meskipun penilaian yang sesungguhnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita merasa, ya, kita merasa, wah, tahun wingi tahajudku kurang. Misalnya gitu ya. Tahun wingi sholatku sering godang. Tahun wingi aku jarang infak. Tahun ini ya dan seterusnya itu. Nah, itu kan ada. Rasa begitu kan ada itu. Atau alhamdulillah tahun kemarin itu saya banyak melakukan hal-hal yang lebih baik daripada tahun sebelumnya misalnya itu. Nah, makanya di sini man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu dia tertipu. Jadi sama antara kemarin dan hari ini, itu Rasulullah menyebut maghbun. Ya, maghbun itu maknanya orang yang tertipu. Ya. Atau dalam bahasa lainnya merugi. Tapi kalau kita lihat di dalam kamus itu lebih tepatnya tertipu. Kenapa? Karena di saat kemarin dengan hari ini sama, itu kan berarti tidak ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan,
kan berarti orang ini tidak punya roadmap yang benar dalam kehidupannya, tidak punya langkah-langkah yang benar di dalam kehidupannya. Lu kok podo saiki karo wingi, ya kan? Kenapa Bapak sekalian? Karena hidup ini manajemen sebetulnya, ya. Hidup ini manageable, bisa bisa dilakukan berbagai macam bentuk rencana, ya. Itu yang kedua. Waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, ya, maka dia celaka. Artinya sama hari ini dan kemarin saja itu sudah tertipu. Apalagi hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Ya, berarti kata Rasulullah, fahuwa mal'unun. Nah, cuma Bapak sekalian, ini mari kita lihat diri kita masing-masing. Saya kira masing-masing orang akan bisa meneropong siapa dirinya. Seringkali kita itu lebih detail, ya, di dalam mengevaluasi perniagaan atau perdagangan kita dibanding mengevaluasi diri kita, ya kan? Jadi kita ketika mengevaluasi dagang kita itu kan tercatat rapi kan, ya kan? Oh, wingiku modalku sakmene, begitu 1 tahun oleh sakmene, alhamdulillah aku padi. Itu kan detail itu, ya, kita catat itu. Buktinya ini barang sekarang lebih banyak, ya. Buktinya para pembeli yang tercatat ini lebih banyak, ya. Nah, naudzubillah min dzalik sekalian, ini mari kita akui saja, ya. Seringkali evaluasi kita, koreksi kita tentang komoditas perdagangan yang kita lakukan di dunia ini itu seringkali lebih detail, lebih teliti dibanding kita mengoreksi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Kita akui saja. Artinya, kalau hadis ini kita fahami dengan baik, berarti kan kita melakukan evaluasi. Hadis ini tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa mengoreksi dirinya. Kapan orang itu tahu tentang hari ini lebih baik dari hari kemarin? Kapan? Ketika dia mengoreksi dirinya. Sehingga kemudian muncul sebuah kesimpulan, alhamdulillah dino iki luwih apik timbangane dino wingi, kan begitu kan? Atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata hari ini sama dengan kemarin. Atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kan begitu, ya. Artinya hadis ini, Bapak sekalian, ini berlaku bagi kita yang melakukan evaluasi. Nah, dene wong sing gak tahu ngoreksi awake, nggak berlaku hadis ini. Kenapa? Dia nggak tahu kok dia lebih baik atau tidak dari hari kemarin. Dia nggak tahu kok apakah hari ini sama dengan hari kemarin. Dia nggak tahu kok apakah hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Kan begitu. Ya. Nah, ini mari kita lihat diri kita masing-masing, Bapak sekalian. Dalam konteks global, ya kan, seringkali kaum muslimin, dan ini juga mari kita lihat diri kita sendiri-sendiri juga, kemampuan kita di dalam melakukan koreksi itu memang lemah. Saya ingin mengambil contoh, ya, mengambil contoh ini. Pada tahun 1897, bulan Maret kalau tidak salah, itu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di sebuah tempat namanya Basel, Swiss. Ya, Swiss. Yang semalam dikalahkan Inggris ya. Di Piala Eropa. Saya lihat beritanya pagi tadi. Ya, jadi Swiss. Mereka berkumpul di sana. Dan keputusannya adalah 50 tahun lagi Yahudi harus sudah punya negara. Dan negara Yahudi itu ada di Palestina. Itu keputusan mereka. Kalau nggak salah yang memimpin rapat waktu itu namanya Theodor Herzl. Tolong dicek. Ya, kenapa? Ya, karena orang-orang Yahudi itu dengan berbagai macam kekalahan yang mereka lakukan di dalam perang-perang sebelumnya, mereka itu kemudian nggak punya negara. Mereka nomaden.
Dan pertama kali orang-orang Yahudi itu nomaden itu pada masa Rasulullah SAW. Ketika mereka dikalahkan dalam perang Khaybar, sehingga mereka kemudian berantakan kemana-mana, ya. Dan akhirnya mereka berkumpul di sebuah tempat kota kecil yang namanya Basel, Swiss waktu itu. Mereka rapat, pokoknya kita harus punya negara. Intinya begitu. Diputuskanlah akhirnya 50 tahun lagi harus berdiri negara, ya, punya orang-orang Yahudi, dan mereka sudah membidik tempat namanya Palestina. Kenapa Palestina dibidik? Karena bagi mereka Palestina itu adalah kota suci buat mereka, negara yang suci buat mereka, karena di sana dianggap nabi-nabi yang mereka khianati dulu itu ada di sana memang, ya, ada di sana. Jadi mereka membidik tempat yang bernama Palestina. Tapi sekalian, apakah mereka tidak bekerja? Mereka kemudian bekerja. Ini saya katakan bagaimana membuat rencana dan kemudian mengevaluasi dari rencananya itu. Ya, mereka kemudian di backup penuh oleh negara-negara Eropa, sehingga di dalam perang dunia pertama dan di dalam perang dunia kedua, ya, itu mereka juga mengalami masalah yang serius. Mereka dihabisi oleh Hitler di Jerman, gitu. Tapi mereka tidak patah arang, mereka tetap untuk melakukan apa rencananya itu. Akhirnya dibantu oleh Inggris sepenuhnya. Inggris mendekati Khalifah Utsmaniyah waktu itu agar Palestina diberikan kepada Yahudi. Sultan Abdul Hamid II waktu itu yang ada di sana. Tapi Sultan Abdul Hamid II ini tidak mau. Dia menolak. Palestina adalah, ya, sejarah warisan umat Islam. Intinya kok bahasa Jawanya gitu, kalau kamu ingin merebut Palestina, langkai mayat saya dulu gitu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekalian terus berlangsung, akhirnya Turki Utsmani waktu itu, satu-satunya kekhilafaan yang ada pada saat itu yang menaungi Palestina, yang melindungi Palestina, itu bubar. Ya, pada bulan Maret tahun 1924. Akhirnya praktis tidak ada kekhilafaan. Terus mereka bekerja. Sampai akhirnya bulan Mei 1948 berdirilah negara Israel di Palestina. Berapa tahun ininya? Cuma selisih 1 tahun. 1897. Kalau ditambah 50 kan 1947. Cuma selisih 1 tahun dari rencana mereka untuk mendirikan negara di Palestina. Ya, lihat bagaimana mereka dalam bab itu, ya kan? Ya, bagaimana mereka dalam bab itu, dan akhirnya sampai sekarang mereka bercokol di Palestina, dan sampai sekarang mereka menjadi penjajah di Palestina, dan sampai sekarang itu masih belum selesai. Sampai sekarang itu masih belum selesai. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya misalnya, Ustaz, itu nanti endingnya seperti apa? Saya kemarin bertemu dengan beberapa dari mereka di Jakarta, itu mereka mengatakan begini, pokoknya kita akan terus perang sampai orang Yahudi itu bosan di Palestina dan kemudian mereka pergi. Meskipun untuk itu korbannya sangat banyak. Tidak apa-apa kata mereka. Pokoknya kita akan terus saja berperang sampai mereka bosan dan kemudian meninggalkan Palestina. Itu yang mereka lakukan. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana. Nah, kita kembali ke yang tadi itu Bapak sekalian. Bagaimana mereka membuat rencana dan kemudian kapan mereka mengeksekusi rencananya itu. Itu cuma selisih 1 tahun. Ya. Jadi itulah evaluasinya. Jadi ketika mereka evaluasi, oh cuma selisih 1 tahun. Dan ini kan bukan rencana biasa-biasa, rencana mendirikan negara. Ya, itu salah satunya. Ya, saya sengaja mengambil contoh itu, ya, untuk melihat diri kita ini sebetulnya siapa. Artinya kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim harusnya lebih detail dari mereka untuk menentukan rencana-rencana kehidupan kita ke depan. Ya. Termasuk rencana-rencana kita untuk menghadapi sebuah fase kehidupan di dunia ini sebagai masa transisi kehidupan kita di akhirat nanti, yaitu yang bernama kematian. Ya,
Sudah detailkah kita, sudah rincikah kita untuk menentukan rencana-rencana menjemput kematian itu, kan begitu? Ya kan? Kenapa? Ini lebih rumit, ini lebih sulit, karena rentang waktunya blank, kita nggak tahu kita akan meninggal kapan, ya kan? Kita nggak tahu kita akan mati kapan. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian ketika kematian itu datang, kita belum mengeksekusi rencana itu, ya kan? Kita belum sampai kepada rencana itu. Dan misalnya rencana kita, ya, target utama kita husnul khotimah di dalam kematian kita. Untuk menuju husnul khotimah kan berarti ada seperangkat cara untuk bisa dilakukan. Amal ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, infaknya diperbanyak, kan begitu seterusnya, keluarganya, dan terus sampai kemudian mengantarkan dia kepada husnul khotimah, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini bukan persoalan mudah, ya, tapi harus kita lakukan. Salah satunya hadis ini mengantarkan kita ke sana. Dalam 3 kategori orang di dalam hadis ini, yang beruntung cuma 1, ya kan? Yang beruntung cuma 1, yaitu yang man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Kan hanya itu yang beruntung, lainnya kan rugi semuanya itu, apalagi yang ketiga, ya. Jadi misalnya kok yang kedua itu begini bunyinya, misalnya barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka statusnya draw, misalnya gitu, gak untung gak rugi, misalnya begitu. Oh, berarti nomor 2 ini masih bisa jadi opsi, ya kan? Tapi yang nomor 2 saja, di mana hari kemarin sama dengan hari ini atau hari ini sama dengan hari kemarin, Rasulullah mengatakan merugi, Rasulullah mengatakan tertipu. Apalagi yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ya kan? Apalagi ya, hari ini lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia celaka. Bapak sekalian, rugi dan celaka itu kan hanya satu step, kan, yang pada dasarnya akhirnya sama, ya. Rugi dan celaka itu hanya satu step ininya, jaraknya, ya, yang endingnya sama, ya. Na'udzubillah min dzalik, di neraka. Rugi dan celaka itu endingnya sama. Kelihatannya saja ungkapan bahasanya lebih ringan kata-kata merugi dibanding kata-kata celaka, ya kan? Itu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu saya kira di bulan pertama, di bulan Muharram 1446 Hijriah ini, tentu dengan 3 pendekatan yang saya sampaikan di awal, saya ingin mengajak untuk kita semuanya di dalam melakukan apa yang ada di dalam hadis ini. Nah, berikutnya Ibu sekalian, ada 2 hal penting di dalam Islam itu untuk bisa menuju kehidupan yang lebih baik, istilahnya itu, yaitu perpaduan antara doa dan ikhtiar. Kan pada dasarnya itu aja, kan, cara kita menempuh kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, itu adalah doa dan ikhtiar, ya. Jadi bagaimana orang itu berikhtiar, berusaha, dan bagaimana orang itu berdoa. Karena inilah dua-duanya inilah yang akan menentukan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di dalam diri kita ini bahwa doa itu ternyata tidak menyatu dengan ikhtiar kita, atau ikhtiar kita tidak menyatu dengan doa kita, ya. Dan semua kita tahu itu, bahwa doa itu harus menyatu dengan ikhtiar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua sekalian, di dalam doa itu ada 3 titik sentral yang harus menyatu. 3-tiganya ini tidak boleh tidak menyatu, ya, tidak boleh berselisih antara satu dengan yang lainnya. 3 titik sentral itu adalah fisik kita,
pikiran kita dan hati nurani kita. Fisik kita untuk mengungkapkan kalimat-kalimat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikiran kita untuk merenungkan isi doa-doa kita. Dan hati nurani kita untuk menentukan arah doa kita. Jadi arah doa kita itu kemana? Ya. Kemudian pikiran kita itu merenungkan atau tidak apa yang kita ucapkan. Kemudian fisik kita atau lesan kita ini sudah benar atau belum di dalam berdoa. Karena ada doa yang tidak dibenarkan. Ya kan? Ada doa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu. Nah, 3 titik sentral inilah yang harus kita kuasai di dalam diri kita saat kita berdoa. Fisik kita, karena itu untuk mengungkapkan doa-doa kita, ya kan? Pikiran kita, karena itu untuk merenungkan doa-doa kita, dan kemudian hati nurani kita untuk menentukan arah doa kita. Ya, dipahami ya Bapak sekalian ya dalam bab ini. Meskipun doa-doa kita ini sudah kita lakukan, saya kira nggak ada kita ini yang tidak berdoa kan? Karena ketika kita melakukan sholat itu sendiri substansi utamanya adalah doa, ya kan? Tapi coba kita lihat diri kita masing-masing dalam bab ini itu. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ketiga titik sentral ini belum menyatu antara fisik kita, pikiran kita, dan hati kita. Inilah kemudian saya mencoba untuk membuat materi ini, ya, untuk menyampaikan materi ini sebagai pengingat buat diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Ya, dan ini juga bukan sesuatu yang baru. Mungkin kita sudah tidak menghitung berapa kali kita menerima materi tentang masalah doa ini. Nah, di dalam Islam Rasulullah SAW itu telah bersabda kepada kita tentang skema pengabulan doa. Jadi, ya, orang itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada skema pengabulan doanya. Seperti apa? Ya, itu ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihdatsalat." Ya. Jadi tidaklah seorang muslim ketika dia memanjatkan doa di mana di dalam doanya itu tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabainya, akan mengabulkannya dengan salah satu di antara 3 ini. Itu, ya. Ini yang saya sebut dengan skema pengabulan doa itu. Ya, pertama, imma antu ajjalalahu ta'watuhu. Jadi yang pertama, ada kalanya doanya itu dikabulkan segera. Itu. Ya, doanya itu dikabulkan segera. Itu. Misalnya ketika dia berdoa agar hutangnya itu lunas, ya kan? Jadi makanya kemudian dia berdoa, ya. Banyak sih doa-doa tentang bagaimana supaya hutang kita itu segera lunas gitu ya. Kemudian saat itu sepekan kemudian atau beberapa hari kemudian tiba-tiba ada rezeki yang datang dan Allah Subhanahu wa taala mengadukan rezeki itu dan karenanya kita bisa membayar hutang, misalnya itu. Atau yang lainnya. Ya. Yang kedua, wa imma an yutakhiraha lahu fil akhirah. Atau ada kalanya ya, doa itu disimpan untuknya di akhirat. Maksudnya di sini adalah disimpan keutamaan dan pahalanya. Karena pada dasarnya orang berdoa itu berpahala. Pada dasarnya orang berdoa itu adalah satu cara efektif untuk membangun kedekatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, Bapak sekalian, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang berdoa. Ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berdoa. Ya, bahkan kalau kita lihat salat itu disebut dengan mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya kaum mukminin.
Mi'raj kemana? Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan amanah untuk salat itu ketika melakukan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Misalnya gitu ya. Jadi wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyimpan untuknya di akhirat. Maksudnya menyimpan doa atau menyimpan pahala dari doa itu. Intinya gak ono rugine wong donga iku. Nah, kira-kira begitu. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau ada kalanya dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta. Artinya dia minta sesuatu, Allah tidak mengabulkan sesuatu itu, tapi Allah menghindarkan keburukan yang setara dengan sesuatu itu, yang setara nilainya dengan sesuatu itu. Nah ya, saya tidak tahu persis, wallahu alam bisawab, contohnya kira-kira begini, duwe anak loro ya, sing didongakno keterima iku anak sing pertama, ternyata sing keterima anak sing kedua, misalnya begitu. Ya. Kan ya karena saya ini pernah mengalami gitu ya, bagaimana dua anak saya itu bareng daftar kuliah misalnya. Ya kan? Nah, itu kan kita berdoa untuk dua-duanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, salah satunya diterima dan salah satunya diterima di tahun yang akan datang. Misalnya begitu. Saya nggak tahu apakah permisalan ini benar atau salah, tetapi orang akan merasakan ini. Oh iya, iki aku gak dikabulno dalam doa ini. Tapi alhamdulillah aku dihindarkan Allah dari kejelekan atau keburukan yang lain, misalnya gitu. Ya. Jadi inilah ketiga skema tentang pengabulan doa itu. Artinya setiap orang dengan syarat-syarat doa yang telah dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya itu dengan tiga skema ini. Pertama, ya, dikabulkan doanya. Yang kedua, disimpan keutamaan dan pahala dari doanya itu di akhirat. Dan yang ketiga, Allah menghindarkan keburukan yang semisal atau yang senilai dengan sesuatu yang dia mohonkan tersebut. Nah, sekalian, sekarang kita sampai kepada judul itu. Nah, mohon maaf, ini mungkin bagi yang bisa membaca kitab, saya kira bisa dilihat di ada kitabnya Imam Ibnul Qayyim, namanya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau nama lain dari kitab itu adalah Ad-Da'u wad-Dawa, gitu. Jadi penyakit dan obat. Nah, Ibnul Qayyim mengarang kitab, sudah ada terjemahnya, Nah, ini saya membawa aslinya, saya bacakan ini sekalian sebagai penjelasan dari apa yang kita sampaikan dalam judul itu. Ad-du'a'u min aqwal asbab fi daf'il makruh. Doa itu adalah faktor terkuat untuk bisa menghalau bala, untuk bisa menghalau musibah, untuk bisa menghalau hal-hal yang sulit. Jadi doa itu adalah faktor terkuat untuk bisa menolak bala. Gitu. Wa husulul matlub. Dan doa itu adalah faktor terkuat untuk bisa mencapai tujuan. Ya, untuk bisa mencapai tujuan. Jadi, apakah untuk menolak bala, apakah untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan, faktor terkuatnya itu dengan doa. Ya, faktor terkuatnya itu dengan doa. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu. Akan tetapi kadang-kadang efeknya itu tidak ada, gitu. Ya. Jadi efek dari doa itu tidak ada. Kapan efek dari doa itu tidak ada? Itu ada tiga, Bapak sekalian. Inilah yang perlu kita cermati sebetulnya. Pertama, imma lidha'fihi fi nafsihi. Ada kalanya doa itu secara substansial memang lemah. Doa itu secara substansial itu lemah. Bi an yakuna ya du'aan la yuhibbuhullah. Kapan doa itu lemah? Maksudnya nilai doa itu lemah kapan? Ketika Allah tidak menghendaki doa itu.
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai doa itu. Apa contohnya doa yang tidak disukai Allah? Lima fihi minal udwan. Ketika di dalam doanya itu ada unsur permusuhan. Ya. Apakah permusuhan bisnis, permusuhan sosial, atau permusuhan yang lain? Istilahnya itu dia ingin menang dengan mendoakan temannya kalah. Akhirnya begitu. Ini sama-sama muslim ya. Sama-sama muslim. Ya Allah, niku sami-sami kula dagangan soto kali niku kok laris kok mboten ya Allah. Jangan paringi laris kula ya Allah dengan cara kanca kula niku mboten laris gitu. Kira-kira itu gampangnya. Sudah berdoa saja ya bahwa ya Allah mugi-mugi soto kula niki laris titik. Enggak perlu mendoakan ketidaklarisan temannya. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, doa ini posisinya lemah secara substansial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga antisipasinya jangan berdoa seperti itu. Kenapa? Karena doa itu mengandung unsur kedengkian. Ya kan? Ya Allah, mugi panjenengan paringi dagangan kula niki laris ya Allah. Dengan cara dagangan kanca kula niku mboten laris misalnya gitu. Ya, itu kan ada unsur apa? Ada unsur kedengkian. Kenapa dia dengki? Karena temannya laris dia tidak. Titik sampai di situ. Ya Allah, mugi panjenengan paringi dagangan kula niki laris. Titik. Sudah. Enggak perlu mendoakan dagangan temannya tidak laris. Biasanya ketika doa seperti itu dilakukan, dia nanti juga akan melakukan upaya gimana supaya temannya tidak laris. Muncullah perbuatan-perbuatan tercela, disantet misalnya, ya kan, diganggu dengan cara-cara yang tidak syar'i dan seterusnya. Karena memang kalau mengganggu orang kan tidak ada yang syar'i kan. Makanya di dalam Islam, dalam konteks apa saja, dalam kontestasi apa saja, kontestasi bisnis, kontestasi politik, kontestasi sosial, ada yang bernama fastabiqul khairat gitu. Ya, sudah. Yang pertama. Yang kedua, wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyatuhu 'alaihi waqta du'a. Atau ada kalanya ada kelemahan hati yang menyebabkan hati itu tidak konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala, wa jam'iyatuhu 'alaihi waqta du'a, atau kedua-duanya muncul saat dia berdoa. Itu yang saya katakan tadi. 3 titik sentral itu tidak ketemu. Ya, fisiknya, pikirannya, hati nuraninya nggak ketemu. Inilah yang kemudian menjadikan banyak orang berdoa itu basa-basi. Ya, banyak orang itu berdoa basa-basi, Bapak sekalian. Artinya dia itu sakjane gak ndonga, tapi mengucapkan kalimat-kalimat doa. Ya, jadi sebetulnya dia itu nggak berdoa, dia ya, tapi dia ketoke ndonga. Lesan mengucapkan, tangan diangkat. Padahal sakjane dia gak ndonga. Kenapa? Pikirannya tidak hadir, hatinya tidak hadir. Nah ini peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, karena saya yakin khusus yang laki-laki ya, waktu khutbah Jumat misalnya itu. Jadi sepanjang khutbah itu ya, karena memang yang khutbah itu sangat enak sekali sehingga sampai akhirnya terkantuk-kantuk kita gitu kan. Begitu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, amin amin. Sepanjang khutbah ngantuk terus amin. Sing diamini ku apa? Ya kan? Ayo Bapak sekalian. Itu sebabnya kenapa di dalam sholat Jumat itu kan kita dianjurkan dengan keras agar apa? Agar kita datang ke masjid itu sebelum khotib naik mimbar, ya kan? Karena begitu kita datang setelah khotib naik mimbar, malaikat wis gak nyatet. Karena malaikat mendengarkan khutbahnya imam yang sedang berkhutbah kan gitu. Nah itu maknanya apa? Maknanya supaya bisa mengikuti sholat Jumat dan khutbahnya itu dengan seksama.
Ya, dengan seksama. Dan sekalian, kalau kita lihat di dalam hukum Islam ya, di dalam fikih itu ada perbedaan kan antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau sholat Jumat, khutbah dan sholatnya harus diikuti dengan seksama dan hukumnya wajib. Ya kan? Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, ya itu kan ya meskipun kedua-duanya hukumnya sunnah, tapi yang diutamakan kan mengikuti sholatnya. Mendengarkan khutbahnya kan tidak harus. Saya nggak tahu persis apakah karena kita sudah banyak tahu ini sehingga ketika Idul Fitri itu kita sering pergi setelah sholat. Saya ketika ya mungkin ada yang cerita kepada saya, ya Allah Ustaz di sana itu ada khutbah ini, tapi begitu khatib naik orang-orang pada buyar. Oh mungkin wong iku weruh hukume, gak apa-apa gak ngeringekno khutbah. Kan itu aja husnudzon kita kan. Ya, dan khatib juga jangan apa ceramahku gak enak, enggak usah begitu. Mereka mungkin sudah tahu itu bahwa tidak harus mengikuti khutbah barangkali gitu, saya nggak tahu. Tolong dicek itu di fikih tentang salat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ketika tidak hadir ketika tidak menyatu antara fisik, pikiran dan hatinya, ya gimana Allah akan mengabulkan doanya? Wong yang berdoa saja tidak serius dalam meminta. Ya. Kita nggak perlu jauh-jauh lah, misalnya ketika ada anak kita yang meminta kepada kita nggak sungguh-sungguh. Arek iku guyonan gak njaluk temenan. Kan kita kasih lah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kita buat mainan dalam doa-doa kita. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, dan ini yang harus kita antisipasi dari awal sebelum kita berdoa. Apa? Wa imma li husulil mani'i minal ijabah. Atau ada kalanya ada penghalang-penghalang yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Di sini disebutkan ini. Apa penghalang-penghalang doa yang tidak terkabul itu? Min aklil haram. Karena makan makanan yang haram. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menjelaskan hadis itu. Jadi bagaimana ada orang yang lusuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi pakaiannya haram, dalam kondisi makanan yang dia makan haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu du'auhu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Wong waktu ndonga iku sadurunge panganan sing dipangan niku haram, pakaian sing digawe haram, minuman yang diminum haram. Satu itu penghalang terkabulkannya doa. Wa zulmu, kedzaliman. Makanya Bapak sekalian, yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang dizalimi, bukan pelaku kedzaliman. Sampai ada hadis wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Ya, takutlah kamu akan doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Maksudnya Allah akan mengabulkan doanya. Jadi yang dikabulkan adalah doanya orang yang dizalimi. Otomatis pelaku kezaliman nggak dikabulkan. Ya, az-zulmu. Kemudian yang ketiga, warinudz dzunubi 'alal qulub. Menumpuknya noda-noda dan dosa yang ada di dalam hatinya. Ada ayatnya itu di surat At-Tatfif atau Al-Mutaffifin. Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Nah, itu ya penghalang doa. Atau wastilaul ghaflati wasyahwati wallahwi wa ghalabatuha 'alaiha. Dominasi kelalaian dan kealpaan di dalam dirinya. Ya. Jadi ketika orang itu kemudian banyak berbuat maksiat Bapak sekalian, donga itu gak bisa konsentrasi. Ketika yang dimakan itu adalah makanan yang haram, ketika yang dipakai adalah pakaian yang haram, berdoa itu sulit konsentrasi. Gitu kira-kira. Nah, sebagaimana ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Hurairah,
ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kau yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu. Nah, ini di penggalan terakhir ini yang perlu kita cermati dari apa yang kita sampaikan dari awal di dalam slide ini. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima atau mengabulkan doa dari hati yang lalai dan alpa. Ya, Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang lalai dan alpa. Ya, yaitu tadi loh, keto endongo tapi sakjane gak ndonga. Ketika gagal menyatukan ketiganya tadi itu, fisik, pikiran dan hati. Bapak sekalian, ini ada persoalan di kita itu begini. Kita itu akan kelihatan khusyuk berdoa ketika terjepit. Ya kan? Ketika terjepit. Na'udzubillah misalnya ketika ada yang kecelakaan. Ketika ada yang meninggal. Ketika anak kita daftar nggak diterima. Ya, dan seterusnya. Itu baru kita khusyuk dalam berdoa. Ya kan? Tapi begitu. Di saat-saat indah. Di saat-saat muda. Di saat-saat bahagia. Khawatir saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tidak. Itu min qalbin ghafilin lahin. Ndongone gak temenan. Ya. Ndongone gak temenan sampai akhirnya dengan menyombongkan diri dia mengatakan, "Oh, apa sing kate tak dongakno wis duwe kabeh." Misalnya gitu. Konyol kalau sampai itu terjadi. Ya. Apa sing perlu tak jaluk nang Gusti Allah? Wis duwe kabeh. Anakku ayu-ayu, ganteng-ganteng, kuliah no fakultas favorit, donyoku akeh dan seterusnya. Naudzubillah Bapak sekalian. Ketika orang itu sudah merasa seperti itu, maka berdoa itu hanya sebagai tuntutan rutinitas. Ya, nggak akan bisa menyatukan ketiga hal ini. Fisik, pikiran, hati nurani. Ya, ini terjemahannya ya. Berikutnya, sekalian. Ya, wa minal afatil lati tamna'u ya tarattu bi athari du'a alaihi an yasta'jilal abdu wa yastabti al ijabatu fayastahsiru wa yada'ud du'a. Ya, dan di antara yang menyebabkan doa itu tidak ada efeknya adalah ketika hamba itu, ya kan, itu tergesa-gesa. Wa yastabtiul ijabah, ya, tergesa-gesa karena lambatnya terkabulkannya doa. Ya, iki aku wis ndonga yang mono yamene kok sik durung terkabul. Fayastahsiru, maka dia kecewa. Wa yada'ud du'a, dan kemudian dia meninggalkan berdoa. Ndonga yamene yo gak dikabulno. Saya tinggalkan berdoa. Wa huwa bimanzilati man badara budron au ghorasa ghorsan faja'ala ta'ahatuhu wa yasqihi. Ya, seperti orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Dia berkomitmen gitu ya, bahwa dia akan merawatnya dan dia akan menyiraminya. Falammastabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmalahu. Tapi ternyata tumbuhnya kok lambat gitu ya. Istilah gak cukul-cukul dan seterusnya, akhirnya dia tinggalkan dan dia tidak mau merawat dan ya menyiraminya lagi. Wa fil Bukhari fi hadis Abu Hurairah, Bapak sekalian ini yang penting ya. Qala Rasulullah SAW, ya, yustajabu li ahadikum man lam yu'ajjil. Ya, kalian akan dikabulkan doanya asalkan kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu, dia mengatakan, maksudnya yang berdoa ini mengatakan, tergesa-gesa itu seperti apa? Da'autu falam yastajib li. Aku iki wis ndonga tapi kok sik durung dikabulno. Jelas kan? Ini hadis Bukhari. Ya. Pada dasarnya kalian ini akan dikabulkan doanya manakah kalian tidak tergesa-gesa. Bapak sekalian, dewek ndonga ini kan seringkali seperti itu. Ya apa carane saiki ndonga menesuk di kabulno, kan begitu kan? Itu. Nah, ini terjemahnya. Karena itulah Bapak sekalian, saking
pentingnya untuk menghindari doa yang tidak terkabulkan itu, sampai Rasulullah SAW mengajarkan doa kita seperti ini. Jadi saking pentingnya untuk menghindari tidak terkabulkannya doa, Rasulullah mengajarkan doa kita seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak terkabul. Ya, artinya Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, kapan doa itu tidak terkabul? 3 itu sebabnya. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, dan jiwa yang tidak pernah bisa puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.